Halo, halo. Selamat sore Hopper semua. Jumpa lagi bersama kami di IG Live hari ini. Dimana kali ini kita akan membahas seputar nyeri kepala. Jadi semua hal tentang nyeri kepala kita akan kupas tuntas di sini bersama narasumber kita yaitu Dr. Angelina Juwita, spesialis neuro. Beliau adalah dokter spesialis syaraf di Res Hospital. Sekilas tentang Dr. Angelina Juwita, spesialis neuro, beliau menyelesaikan studinya sebagai dokter spesialis neurologi di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Para dokter spesialis di Res Hospital mah pasti keren-keren banget lah. Kalau gitu, udah gak sabar kan buat kita dengerin nyeri kepala kayak gimana? Mari, akan kami undang Dr. Angelina, spesialis neuro. Silakan dokter. Sore dok. Sore. Apa kabar dok hari ini? Luar biasa. Ya ini adalah dokter spesialis neuro kita dan kita akan menyaksikan bersama talk show hari ini. Silakan dokter, materi yang mau disampaikan. Selamat sore semua, salam kenal. Nama saya Dr. Angelina. Saya akan memberikan sedikit sharing untuk para penonton semuanya mengenai tentang nyeri kepala. Jadi apa sih yang dimaksud dengan nyeri? Biasanya kita selalu bertanya apa itu nyeri. Nah, nyeri itu adalah sebenarnya perasaan atau rasa subjektif, merasa sensoriknya seperti ada rasa tidak nyaman, rasa yang tidak seperti biasanya, ya bisa seperti rasa kayak ditusuk-tusuk, rasa seperti kayak menjalar, rasa kayak kadang mungkin ada yang bilang kayak berdenyut, atau yang seperti rasanya ditekan. Nah, karena namanya nyeri kepala berarti daerahnya berada di sekitar kepala, yaitu di atas mata yang biasanya kemudian menyebar sampai ke bagian paling atas leher. Nah, nanti nyeri kepala itu akan dibedakan lagi. Biasanya beberapa pasien itu datang hanya mengeluhkan pokoknya rasanya gak nyaman, rasanya seperti ada seperti ketekan, rasa ketusuk, rasa seperti berdenyut. Biasanya kita harus membedakan lagi nanti dari nyeri kepalanya, nyeri kepala primer atau nyeri kepala yang sekunder. Nyeri kepala primer itu terbagi seperti tension type headache. Biasanya orang karena kebanyakan faktor stres itu banyak faktor, apalagi situasi pandemi seperti ini. Siapa yang tidak stres dengan situasi seperti ini ya? Jadi datang mungkin karena beban kerja, ada yang pada usia remaja misalnya karena terlalu banyak ujian, banyak yang masalah urusan karena putus dengan pacar, masalah ekonomi dan lain-lain. Jadi itu menyebabkan terjadinya tension type headache. Kemudian nyeri kepala primer yang lain seperti migrain. Apa itu migrain? Nyeri kepala yang biasanya dirasakan sebelah sisi, baik itu kanan saja ataupun kiri saja. Dan biasanya dibagi lagi nanti berdasarkan tanpa aura atau dengan aura. Apa yang membedakan? Ya kalau aura berarti ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya sebelum nyeri kepala itu. Seperti misalnya tiba-tiba rasa kayak berkunang, rasa pandangan gelap, rasa yang tidak nyaman dan mencetuskan terjadinya nyeri kepala yang bertahan cukup lama. Kemudian yang ketiga itu cluster. Cluster itu nyeri kepala yang lumayan berat dibandingkan jenis yang lainnya. Rasanya berdenyut, kemudian bisa sampai keluar air mata karena memang mengenai di sekitar yang berhubungan dengan kelenjar air mata itu. Kemudian nyeri kepala sekunder. Apa itu nyeri kepala sekunder? Berarti adalah nyeri kepala yang disebabkan karena ada sesuatu penyebabnya. Nyeri kepala sekunder itu bisa disebabkan karena satu yang paling sering adalah penyebab utamanya adalah stroke. Jadi nyeri kepala yang karena akibat stroke seperti pada stroke pendarahan itu juga banyak, biasanya menyebabkan terjadinya nyeri kepala yang dikeluhkan karena biasanya karena hipertensi, tensinya tinggi, kemudian terjadi pendarahan otak. Nyeri kepala lainnya biasanya terjadi bisa disebabkan oleh trauma kepala. Setiap trauma kepala namanya terbentur pasti menyebabkan terjadinya nyeri. Kemudian infeksi susunan saraf pusat seperti meningitis, pasti selain demam ada nyeri kepala. Kemudian nyeri kepala karena tumor otak. Nyeri kepala karena tumor otak juga bisa pernah menyebabkan terjadinya nyeri kepala. Jadi biasanya tumor itu menekan menyebabkan terjadinya potensi nyeri kepala hebat. Nah, jadi kita harus bedakan dulu nyeri kepalanya jenisnya apa. Biasa pasien datang itu hanya ngeluhnya, saya pokoknya sakit kepala dok, udah sekian hari, sekian minggu, atau bahkan mungkin ada yang tahunan.
Dan kadang mungkin bermacam-macam obat yang diminum itu sudah bermacam-macam, sampai kadang bisa ada yang pasien datang menyebutkan merek yang diminum apa saja. Sekarang kita kalau tidak tahu ini membedakannya nyeri kepalanya jenisnya apa, pasti terapinya juga berbeda. Terapi yang berbeda itu pasti menyebabkan terjadinya penanganannya pun berbeda. Kalau kita tidak tahu jenisnya apa, berarti terapinya semua tidak sesuai dengan yang sesuai etiologinya. Makanya kita harus mencari penyebabnya, menentukan jenisnya, dan baru kita bisa memberikan terapinya. Terapinya contohnya, salah satu yang pada orang migrain yang tadi saya katakan nyeri kepala sebelah, itu biasanya yang paling simpel adalah kita minum kopi karena ada kafein. Jadi beberapa kalau obat orang migrain bisa ada kandungan kafeinnya. Tapi kalau kafein yang berlebihan juga justru bisa menyebabkan terjadinya nyeri kepala. Jadi sama, kalau overuse, penggunaan yang terlalu berlebihan, efeknya juga akan nyeri kepala. Jadi semua harus dalam batas yang wajar, tidak berlebihan tapi juga tidak berkekurangan. Nanti biasanya kita akan menentukan skor nyerinya. Skornya berapa dari nyeri yang dirasakan secara subjektif oleh pasien tersebut. Jadi skalanya bisa kita katakan VAS, yaitu Visual Analog Scale. Mulai dari 0 sama sekali tidak nyeri, 1 sampai 3 itu biasa kita bilang nyeri ringan, 4 sampai 6 itu kurang lebih nyeri sedang, 7 sampai dengan 10 kita anggap nyeri berat dan biasanya nyerinya sangat tidak tertahankan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, maka itu nyeri yang kepala yang pada umumnya biasanya pada perempuan itu seringnya tension. Kalau misalkan migrain itu pun juga kebanyakan perempuan. Kalau klaster tadi yang berdenyut kebanyakan laki-laki. Nah, secara prevalensi memang tension type headache yang paling banyak umum datang ke polisaraf ataupun poli ungu yang biasanya dirujuk ke polisaraf dan biasanya obatnya sudah bermacam-macam. Sekian dari saya, nanti jika ada yang ingin bertanya boleh disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, jadi gitu. Hopper semua ya. Jadi nyeri kepala itu tidak harus sakit kepala nih, biasanya nyeri kepala muncul di akhir bulan nih dok nih. Tadi yang dokter bilang soal nyeri yang menekan itu ya dok ya. Menekan sendi-sendi kehidupannya dok ya kalau di akhir bulan. Nah ini dok, ini saya mau tanya nih dok. Kalau nyeri kepala itu sama pusing apa bedanya dok ya? Apa beda atau sama-sama nyeri kepala atau seperti apa tuh dok kalau pusing? Nah, kebetulan di polisaraf pasiennya kan rata-rata geriatri, rata-rata usia tua, rata-rata lansia. Mereka datang jarang menyebutkan saya sakit kepala. Biasanya mereka datang bilangnya, saya pokoknya pusing dok. Selalu saya gali lagi, pusingnya seperti apa bu atau pak? Rasa pusing itu biasanya dibagi atau nama lainnya vertigo. Vertigo itu beda lagi dengan nyeri kepala. Vertigo akan kita bedakan dengan vertigo perifer atau sentral. Vertigo perifer itu yang seperti kayak gempa bumi, rasa mau jatuh, rasa tujuh keliling. Kalau sentral itu biasanya kayak melayang, kayak di kapal, kayak di ayunan. Jadi selalu saya tanyakan sifat dari rasa subjektifnya. Selalu saya tanya, rasa mau jatuh, rasa mau berputar, atau ditusuk-tusuk, berdenyut, atau ditekan. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa ini memang vertigo yang dikatakan bahwa tadi pusing atau memang jenisnya nyeri kepala. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi dari penjelasan dokter Angelina tadi bahwa setiap pusing itu tidak berarti nyeri kepala ya dok ya. Betul. Jadi harus kita cari tahu dulu nih sakit kepalanya di mana gitu. Nanti kalau tahu semua mulai sakit kepala nih, boleh nanti tanya-tanya langsung sama Dr. Angelina ya dok ya di Polisaraf Base Hospital. Lalu dok, ini saya ada penasaran lagi nih dok nih, nyeri kepala ini berteman baik dengan migrain nggak sih? Terus apa nanti beda lagi migrain tuh ada masalah sendiri atau nyeri kepala ada sendiri? Itu gimana tuh dok? Migrain itu adalah bagian daripada nyeri kepala primer yang tadi saya jelaskan. Jadi nyeri kepala tadi dibagi menjadi dua, primer atau sekunder. Nyeri kepala primer terdiri dari 3 hal. Yang pertama, tension type headache. Jadi nyeri kepala akibat adanya stresor, adanya tekanan. Tekanan itu bisa bermacam-macam. Ya, bisa biasanya psikis, bisa karena hal-hal lainnya.
Kemudian yang kedua biasanya adalah migrain. Migrain ini yang tadi saya katakan, nyeri kepala sebelah, rasanya biasanya seperti kayak berdenyut ya. Kemudian bisa dibedakan lagi menjadi ada aura ataupun tanpa aura. Jadi yang membedakan dengan aura atau tanpa aura itu nanti biasanya pasien juga yang ngomong, sebelum rasa nyeri kepala sebelah ini dok, saya selalu ngerasa kok berkunang-kunang, pandangan gelap, nggak nyaman, kadang-kadang mungkin ada seperti rasa mendengar sesuatu yang berdengung dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada migrain. Tapi kasusnya justru paling banyak adalah migrain yang tanpa aura. Nah nanti baru yang bagian daripada nyeri kepala primer yang saya jelaskan tadi, selain tension dan migrain, yang ketiga adalah cluster. Itu yang tadi saya katakan paling berat, sampai keluar air mata, rasanya juga paling tidak nyaman dibandingkan yang lainnya. Gitu ya dok ya? Wah luar biasa nih, sudah banyak sekali nih penjelasan tentang nyeri kepala nih dari dokter Angelina nih. Boleh semua hoppers kalau ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang penasaran, dok ini saya nyeri kepala, oh bukan sih dok, apa cuma sakit kepala biasa doang, boleh hoppers tulis di kolom komentar. Nanti dokter Angelina akan membantu menjawab ya dok ya. Silakan bila ada yang mau bertanya, boleh langsung diketik di kolom komentar. Ini dok, saya ada satu pertanyaan lagi nih sambil nunggu pertanyaan dari hopper semua. Nah ini kita bisa menentukan skala nyeri itu seperti apa dok ya, dan kapasitas nyeri kepala. Kita kan yang nanti yang merasakan gitu dok. Nah itu gimana sih kita nentuin, oh ini nyerinya ringan biasa aja, atau ini sakitnya udah banget, itu skalanya gimana sih dok gitu? Oke. Kasus yang saya katakan tadi dengan scoring FAST atau Visual Analog Scale, berarti pada untuk kasus pasien yang sadar. Pasien yang datang bukan dalam keadaan penurunan kesadaran, pasien yang biasanya datang di poli atau rawat jalan, dan biasanya saya akan memberikan berupa kartu ya. Jadi ada kartu yang menunjukkan bahwa biasanya kita bisa tunjukkan ke pasiennya, ibu kalau lagi sakit, itu rasanya seperti apa? Coba tunjuk mimik muka ibu kalau lagi sakit. Jadi bisa dikatakan dia bisa tunjuk yang mana. Itu gambarannya kalau memang datang pasiennya sudah tidak terlalu nyeri, tapi pasien pasti merasakan nyerinya seperti apa. Tapi ada juga datang kalau pasien sudah fase berat, biasanya boro-boro kita bisa kasih kartu itu, yang ada mereka bisa emosi ya. Karena dianggap saya sudah sakit, dokter masih nanya saya seperti sakitnya seperti apa. Jadi kita lihat saja mimiknya. Ya meskipun pasiennya datang dengan pakai masker, kita suruh buka sebentar maskernya, kita lakukan pemeriksaan fisik dan kita lihat raut mukanya. Wah pasiennya ternyata sakit berat, meringis, rasanya kesakitan, dan kita simpulkan bahwa ini fasenya berapa. Sehingga hal itu juga menentukan dosis terapi kita ke depannya. Baik, jadi begitu ya dok ya. Jadi nyeri kepala itu ada ukurannya nih, semua. Ada ukurannya tadi yang dokter jelaskan dengan FAST atau Visual Analog Scale ya dok ya. Jadi semuanya bisa diukur nih. Nah ini dok, terus di kolom komentar nih ada yang tanya dari @Putri Andrayani. Beliau bertanya soalnya dok, untuk sakit kepala yang bagaimana dok yang berbahaya? Jadi yang seperti apa sih yang berbahaya gitu dok nyeri kepalanya? Pada umumnya harusnya semua pasien bebas nyeri. Nyeri berarti adanya sesuatu sifat yang sebenarnya menunjukkan tidak kenyamanan. Berarti mau nyeri kepala primer atau sekunder sebenarnya dua-duanya tidak baik. Dua-duanya harus diobati. Tetapi mana yang merupakan emergensi, yaitu nyeri kepala sekunder. Tadi misalkan penyebabnya stroke, infeksi, trauma kepala, misalkan akibat karena mungkin tekanan bola mata seperti glaukoma, hal itu sangat mengganggu, jadi harus kita atasi. Nyeri kepala sekunder biasanya kita anggap adalah sesuatu yang alarmnya lebih red flag kita anggap ya dibanding nyeri kepala primer. Tapi bukan berarti nyeri kepala primer kita abaikan, karena nyeri kepala kalau kita diamkan pasti akan berlarut dan akan menjadi kronik. Ya, jadi begitu ya dok ya. Jadi hopper semua, nyeri kepala yang biasa itu bisa jadi parah ya dok ya kalau kita diamkan ya. Jadi kalau udah mulai pusing-pusing nih harus hati-hati juga. Ya kira-kira begitu ya dok ya. Kalau kita diamkan siapa tahu nanti bisa jadi keparahan yang lebih lanjut begitu ya dok ya. Baik, begitu tadi Kak Putri untuk jawaban dari dokternya.
Lalu nih dok, ada yang tanya lagi nih atas nama Hanapi Kadim, akunnya. Izin bertanya, saya kerap kali mengalami sakit kepala yang diawali kaku di area leher dok, tapi kemudian hilang setelah dikerok. Itu kenapa ya dok ya? Nah ini soal kerokan nih dok nih. Biasanya faktor nyeri kepala itu berhubungan dengan memang ada pelebaran daripada pembuluh darah. Ya, yang tadi saya katakan regionnya mulai dari atas mata sampai dengan leher. Kalau memang dia penyebabnya tension, satu selain memang ada permasalahan yang biasanya disebabkan oleh pencetusnya tadi, seperti mungkin stres beban kerja, stres karena mungkin masalah-masalah yang lain, biasanya nyeri kepalanya itu memang sampai ke leher. Kalau misalkan beberapa titik di leher itu saya tekan dan memang ternyata kayaknya agak tegang, kalau bahasa saya biasanya bahasa medisnya muscle spasm, jadi ada kaku pada otot. Itu berarti menunjukkan adanya tekanan. Nah sekarang kalau dikerok seakan-akan enak, padahal sebenarnya kerok itu kan juga memberikan luka ya, jadi merah, lecet dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya adalah memberikan relaksasi ya pada otot. Yang benar harusnya bukan kerok, tapi selain medikamentosa dilakukan stretching atau fisioterapi. Nah nanti mungkin dari moderator ya yang akan banyak menjelaskan juga nih soal fisioterapinya bagaimana untuk kasus-kasus nyeri kepala. Sekalian kita mempromosikan kan fisioterapi kita. Baik, begitu Hopper semua ya. Jadi kalau kerokan lebih ke relaksasi ya dok ya. Relaksasi superficial, kita sebut relaksasi awal gitu. Bisa sambil stretching juga. Ini ada tanya lagi nih dok. Akun atas nama Murni EP. Murni I-nya double nih. Selamat sore dokter, jika nyeri kepala diakibatkan suntik KB, itu berbahaya atau tidak ya dok? Nyeri kepalanya sampai setiap hari gitu. Nah itu gimana tuh dok kalau habis suntik KB? Apalagi ini kan lagi musim-musim vaksin nih dok ya. Kalau tiba-tiba pusing tuh kenapa sih gitu ya, habis suntik-suntikan begitu? Saya bedakan dulu ya. Kalau yang karena KB biasanya kan kaitannya dengan hormonal ya. Jadi kalau disuntikan KB, hormonalnya itu kan ditekan supaya tidak hamil. Nah biasanya memang ada beberapa, khususnya pada wanita dong, yang suntik KB kan biasanya pada wanita. Nah kaitan dengan wanita itu berkaitan dengan hormonal. Ada pasien yang datang setiap kali haid, setiap kali siklus bulanannya, selalu nyeri kepalanya bertambah hebat. Ada pasien saya juga yang datang setiap kali dia habis suntik KB, baik itu yang bulanan maupun per 3 bulan, dia selalu nyeri kepala. Jadi itu kaitannya dengan hormonal. Beda dengan yang vaksin COVID tadi. Kalau vaksin COVID bukan kaitan dengan hormonal ya, tetapi memang ada efek samping dari beberapa vaksin yang memang seperti itu. Ada yang rasanya mual, nyeri kepala, pusing, demam. Saya pribadi juga kemarin pas vaksin juga demam kok. Jadi saya rasa itu hal yang wajar ya. Ya, jadi vaksin aman ya dok ya. Jadi vaksin aman. Jadi kalau Hopper semua habis vaksin tiba-tiba sakit kepala nih gitu, itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya dok ya dengan vaksinnya. Itu adalah sesuatu yang wajar Hopper semua gitu. Nah untuk yang KB tadi sudah dijelaskan oleh dokter karena masalah hormon yang fluktuatif ya dok ya. Lalu nih ada yang tanya lagi nih dok atas nama Nina.prayogi. Selamat sore, izin bertanya dok, apakah ada hubungannya nyeri kepala bagian belakang dengan riwayat cedera kepala ringan atau pernah operasi kepala? Terima kasih dok, ada nggak sih dok hubungannya? Oke, saya jelaskan kembali ke yang nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder salah satunya ada penyebab trauma kepala. Nah, meskipun memang sedikit saya jelaskan agak sedikit out of the topic ya. Cedera kepala itu dibedakan menjadi cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Kalau dianggap ringan, cedera kepala ringan, biasanya berarti kemungkinannya kecil untuk seperti terjadinya pendarahan otak dan lain-lain. Cedera kepala ringan biasanya kita treat cuma 2-3 hari observasi, tidak ada riwayat pingsan, kejang, nyeri kepalanya mungkin hanya ringan, dikasih obat sudah perbaikan. Jadi kita anggap kalau misalkan memang sekarang nyeri kepalanya masih berlarut-larut dalam jangka waktu yang masih lebih dari 1 bulan atau bahkan menjadi kronik, kemungkinan hubungannya bukan dari cedera kepala ringannya. Cedera kepala ringan biasanya
kondisinya itu kita observasi maksimal cuma 2-3 hari. Berarti kita anggap selesai. Kita pastikan dari brain CT scan plus bone window, tidak ada fraktur, tidak ada tulang yang patah, tidak ada pendarahan otak dan lain-lain. Kita anggap safe lah. Jadi kemungkinan nyeri kepalanya bukan berasal dari cedera kepala ringannya kalau menurut saya. Tapi kalau memang nanti mau dipastikan, silakan datang ke Poli, nanti saya akan lihat lebih lanjut. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Jadi Bu Nina Prayogi, cedera kepalanya itu tidak termasuk ya. Mungkin dari nyeri kepalanya itu bukan dari cedera ringannya. Kemungkinan ada komplikasi setelahnya dok ya, setelah operasi ya. Jadi boleh nanti bertemu langsung dengan dokter Angelina di Poli Syaraf Police Hospital. Nanti bisa ngobrol lebih jauh lagi dengan dokter Angelina begitu. Ya. Saya juga mau tanya nih dok, saya penasaran terkait dengan stroke dok. Kan kalau di masyarakat zaman sekarang itu banyak yang bilang kalau, aduh saya pusing kepala berat nih, kepala saya berat banget pusingnya. Itu kira-kira suatu bentuk gejala stroke apa bukan sih dok? Karena kan banyak masyarakat kita nih, mungkin hopper semua juga pernah merasakan bahwa tiba-tiba kepala berat sekali. Aduh jangan-jangan saya stroke ini, gitu kan? Nah itu stroke bukan sih dok, gejala stroke atau bukan gitu? Tanda salah satu dari gejala stroke pendarahan biasanya ada 3. 1, pasiennya penurunan kesadaran atau tidak sadar. Kalau pendarahannya tidak luas, biasanya mereka cuma hanya merasakan nyeri kepala yang kadang intensitasnya sedang sampai berat. Kemudian bisa merasakan mual, muntah, sampai menyemprot. Biasa selalu saya tanyakan, Pak atau Bu, Bapak ada rasa nyeri kepala? Kadang-kadang pasiennya pasti ngeluhnya, ada sakit kepala dok sebelumnya. Nah selalu saya tanya, jadi kepalanya udah sering? Iya sih, kadang-kadang gak dirasain ya selama ini dok, minum obat warung udah gitu udah hilang. Padahal sebenarnya itu adalah alarm. Alarm karena tensi atau tekanan darahnya meningkat, dan kemungkinan karena tekanannya meningkat sampai kadang-kadang kita istilahnya hipertensi emergensi yang harus segera diturunkan atau minum obat hipertensi rutin. Selama ini mungkin pasien merasa fine, tidak perlu obat, akibatnya terjadilah pendarahan otak. Jadi sebenarnya kalau nyeri kepalanya terus-terusan tidak hilang meskipun sudah minum obat warung, saran saya segera periksakan Anda ke dokter saraf yang terdekat. Ya. Jadi gitu ya dok ya, kalau mulai sakit kepala nih hopper semua nih, kalau udah mulai sakit kepala sedikit hilang, terus tiba-tiba sakit, lagi sakit banget, sudah minum obat nih dok ya, biasanya kan obat-obat warung kan kita minum nih dok ya, yang penting bisa ngilangin kepala, merek dagang A atau merek dagang B kita minum, tapi masih sih pusing juga. Nah hopper kalau ngerasain itu, boleh nanti ngobrol langsung dengan dokter Angelina di Poli Syaraf. Jadi kita tidak boleh menyepelekan nih dok ya, jadi kepala itu ya. Betul. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dok mau tanya juga ya, kalau rasa nyeri di kepala tapi selalu ada di titik yang sama terus, kira-kira kenapa ya? Terapinya bagaimana ya dok ya? Jadi nggak berubah-ubah tuh dok, di situ-situ aja yang sakit gitu. Oke. Nyeri kepalanya nanti dibedakan. Nyeri kepala cuma di satu sisi meskipun sisi yang sama, misalnya kanan terus atau kiri terus, kemungkinan arahnya ke migrain. Yang tadi saya bilang. Kalau misalkan nyeri kepalanya seluruh kepala dari dahi, pelipis terus turun sampai ke leher, kemungkinan itu tension. Jadi biasanya kalau pasien datang selalu saya tanya-tanya dulu. Tak kenal tak sayang kata orang pepatah ya. Jadi selalu saya tanya, sebelumnya ibu atau bapak udah berapa lama nih sakitnya? 1 biasanya. Kedua saya tanya, udah pernah minum obat-obatan belum sebelumnya? Kadang-kadang ada yang traveling doctor ya. Jadi datang bawa satu kantong itu obat-obatan yang sudah dari beberapa dokter. Kemudian katanya nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian yang ketiga, saya tanya aktivitas sehari-hari apa yang biasanya berkaitan kurang lebih 1 minggu terakhir atau hitungan 2-3 hari sebelumnya. Makannya bagaimana? Ada yang beberapa pasien sensitif dengan makanan yang mengandung keju, makanan yang mengandung coklat. Jadi beberapa pasien itu saya tanya, ada makan apa nih akhir-akhir ini? Istirahatnya bagaimana? Ada pasien yang kadang kurang istirahat bisa begitu. Jadi hal itu baru kita bisa tarik kesimpulan
apa penyebab dan apa diagnosa untuk pasien tersebut. Jadi sementara saya cuma baru bisa bilang kalau memang sebelah migrain, kalau kemungkinan menyeluruh itu kemungkinan jenisnya tension. Tapi nanti dari onset waktu dan lain-lain dari anamnesa baru kita lebih tahu detailnya ya. Nah, baik begitu. Jadi kalau nyerinya di satu titik aja itu pun juga harus hati-hati ya dok ya. Gitu, helper semua. Nih, saya juga mau tanya nih dok nih, kalau kita mulai nyeri kepala nih, boleh nggak sih dok kita langsung minum obat gitu? Asal aja, karena kan di warung kan di iklan-iklan tuh kan banyak obat B bisa meredakan sakit kepala gitu. Lalu ada yang gambar iklannya bagian belakangnya dimerahin kepalanya. Nah kira-kira boleh nggak sih dok kalau kita tiba-tiba lagi pusing nih di rumah nih, terus kita langsung beli obat warung terus langsung kita minum aja gitu dari obat warung gitu. Kira-kira ada dampaknya nggak sih dok? Boleh nggak sih gitu untuk kita semua? Oke. Kalau ditanya ada nyeri boleh minum obat tidak? Nyerinya kalau memang sudah sangat mengganggu aktivitas, kemudian nyerinya tidak hilang-hilang dalam hitungan mungkin menit sampai ke jam, saran saya untuk profilaksis supaya tindakan abortif, artinya pengurangan gejala, minimal memang minum obat warung yang biasanya pasien lakukan. Tapi saya tidak sebutkan merek ya di sini. Jadi artinya biasanya memang mereka lebih gampang cari obat warung, minum yang seadanya dulu. Tapi bukan berarti tidak dicari penyebabnya ya. Karena kalau yang dilanjutkan cuma minum obat terus kemudian tidak dicari penyebabnya, jenisnya apa, makanan yang mungkin merangsang terjadinya nyeri kepala tidak juga dihindari, nggak akan ada habisnya ya. Jadi kalau saran saya ditanya boleh tidak, silakan. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu penyebabnya, terus berlanjut-lanjut nanti juga ada gangguan hati dan lain-lain, minum obat terus juga resikonya kemana-mana, baiknya dicari tahu ya penyebabnya apa, sehingga obatnya juga sesuai dan nggak perlu jangka panjang. Setelah sudah tahu jenis penyakitnya, dikasih obatnya, kita bisa hitungan hari mungkin sudah selesai penanganannya ya. Iya baik. Jadi oper semua kalau mulai sakit kepala bisa ya dok ya tadi ya. Bisa minum obat warung tapi harus diperhatikan, tidak boleh terlalu banyak begitu. Hati-hati nanti hatinya bisa rusak gitu ya dok ya. Ini dok, saya juga mau tanya kan kita tadi bicara soal sakit kepala yang hubungannya dengan penyakit-penyakit lain dan lain-lain. Nah kira-kira dok kalau nyeri kepala yang hubungannya sama psikologis nih dok, gitu kan kadang-kadang kita suka muncul tuh nyeri kepala psikologis tadi yang seperti saya bilang di awal. Di akhir bulan gaji masih jauh misalkan, terus tiba-tiba sakit kepala atau habis diputusin pacar, yang pacaran nih, atau lagi berantem sama suami atau lagi berantem sama istrinya terus tiba-tiba nyeri kepala gitu. Nah itu gimana tuh dok penjelasannya dok sama penanganannya begitu? Oke. Nah kaitannya berarti pertanyaannya moderator ini arahnya ke tension type headache, gaji habis di akhir bulan, tanggal tua ya. Kadang-kadang saya bercanda sama pasien saya, tanggal tua kali ya bu, jadinya pusing ya gitu, stok gajinya sudah mulai habis. Kalau yang remaja kadang-kadang curhatnya bilang karena masalah datang itu ujiannya banyak, apalagi dulu belum sistem virtual ya. Iya, jadinya selalu ujian banyak ditumpuk, kadang-kadang mungkin waktunya juga habis untuk belajar ya. Ada yang mungkin karena masalah ya pribadi, putus atau mungkin diselingkuhin, kadang-kadang masalah itu juga mencetuskan ya. Nah sekarang kenapa masalah psikis itu pengaruhnya ke masalah nyeri kepala juga. Psikis berarti akan mempengaruhi ketekanan ya. Setiap hari nggak bisa tidur mikirin masalahnya, nggak ada penyelesaian, akibatnya jadi ototnya juga tegang. Otot tegang itu juga mencetuskan terjadinya nyeri kepala. Nah sekalian ya moderator kita harus jelasin dong untuk fisioterapinya gimana nih baiknya nih, supaya kedepannya kalau yang merasakan tension bisa juga ke fisioterapis kita ya. Wah luar biasa, jadi ke tension headache ya dok ya. Betul. Ini pertanyaan saya dilempar lagi nih ke dokter ke saya. Ya, itu tujuannya melengkapi namanya. Luar biasa dok. Jadi hopper semua menindaklanjuti jawaban dokter yang masih mengambang tadi ya dok ya. Jadi yang namanya tension headache karena masalah psikologis itu biasanya akan muncul namanya ketegangan otot gitu. Ketegangan otot biasanya di sekitar leher dan kepala. Nah karena tegangan tinggi itu
nyerinya jadi nyeri otot begitu oper semua. Sudah nyeri otot nanti menghalangi suplai darah ke otak juga. Jadi karena suplai darah ke otak terbatas, jumlah oksigen terbatas, itu bisa menyebabkan nyeri kepala juga begitu. Nah jadi biasanya nih kalau tension headache yang dokter Angelina jelaskan, itu biasanya kita pakai heating dong. Heating untuk pemanasan bisa dengan penyinaran atau dengan pemanasan warna lain. Bisa juga kita bisa syarafnya dengan menutup blok nyerinya di sekitar syarafnya begitu. Bisa juga nih teknik yang biasa digunakan di warung-warung nih, pakai balsam. Nah itu juga bisa untuk mengurangi tension headache. Jadi kalau yang takut-takut ya pakai balsam nanti bau nenek ya dok ya, biasanya gitu ya dok ya. Nanti bau nenek nggak suka pakai balsam gitu kan. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya untuk mengurangi nyeri kepalanya, oper semua begitu. Dan yang pasti nanti dengan stretching. Nah stretchingnya gimana nih stretchingnya? Ayo penasaran kan? Penasaran kan? Nanti kayaknya itu ini ya moderator ya. Iya. Kita simpan aja ya. Kita simpan aja nih dok nih. Supaya mereka penasaran ya. Iya dok, biar penasaran dok ya. Jadi nanti konsul dulu sama dokter Angelina, baru belajar stretchingnya sama saya, betul kan ya? Oke. Nice. Ini dok ada pertanyaan lagi dok dari Faras D. Faras PTN. Sore dok mau tanya, apa migrain bisa disebabkan karena mengkonsumsi kafein dan minuman bersoda? Gitu. Tadi kan pertama dokter jelasin bahwa ngilangin sakit kepala atau migrain bisa pakai kafein, tapi ini kok kafein bikin migrain. Nah itu gimana tuh dok penjelasannya? Kalau minum kopinya masih dalam batas yang wajar, itu harusnya mengurangi migrainnya. Tapi kalau sudah pemakaian maksud saya kafeinnya sudah berlebihan, berarti mencetuskan terjadinya migrain malah lebih parah. Jadi misalnya setiap orang akan mengetahui batas yang normalnya berapa. Ada orang yang mungkin 1 hari 1 gelas sudah cukup. Ada orang yang bisa 2 gelas itu sudah cukup. Ada yang mungkin maksimal 3 gelas itu mereka masih bisa, ya. Dan biasanya dirasakan salah satunya berdebar gitu. Kalau misalkan kita sering minum kafein itu kan akan merasa wah saya bergetar ya, minum kafein terlalu banyak, kopi terlalu banyak begitu ya. Mau merek apapun gitu ya. Sekarang kalau misalkan minuman soda, kaitan minuman soda itu ada kandungan apanya? Karbonnya, karbon dioksidanya. Nah, jadi kaitannya dengan karbon dioksida seperti yang kaitannya kalau kita pakai masker. Kalau pakai masker berarti kita kurang oksigen. Ada orang yang karena kurang oksigen menyebabkan terjadinya salah satunya hipoksia ya. Oksigennya turun. Nah, kaitan itu menyebabkan terjadinya kayak orang seakan-akan sebenarnya kelengan, tapi biasanya mereka selalu subjektifkan dengan nyeri kepala. Ya, jadi begitu semua hoppers ya. Jadi kopi sebenarnya bagus ya dok ya untuk mengurangi nyeri kepala. Bagus. Tapi jangan berlebihan. Ini yang hoppers yang suka ngopi-ngopi nih dok nih, yang suka nongkrong-nongkrong cantik kan sambil ngopi, ngobrol 2 jam bisa habis 5 gelas sendiri. Nah itu juga harus hati-hati ya dok ya. Bisa jadi karena dosisnya kecil bisa mengurangi, takut nanti karena kebanyakan malah jadi sakit kepala ya dok ya. Sama yang suka minum-minum soda nih, hati-hati nih. Yang suka minum-minum merek emprit itu, ya merek emprit ya dok ya. Saya pelesetkan sedikit. Terus merek Sinta ya kan. Nah merek Sinta, merek emprit, terus lala. Nah itu juga harus hati-hati tuh. Jangan kebanyakan minum emprit, kebanyakan ya. Itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala begitu. Wah luar biasa nih, banyak sekali nih pelajarannya nih dok. Terus ini saya ada pertanyaan lagi nih dok. Terapi penyembuhannya nih dok, selain obat-obatan, kan kita kan kayaknya tiap sakit kepala obat, nyeri kepala obat. Kan tadi dokter bilang kalau kebanyakan obat juga ke ginjal sama ke hati tidak baik ya dok ya. Nah itu kira-kira apa sih dok pengobatan yang lain, penyembuhan yang lain untuk nyeri kepala selain obat-obatan? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah terapi oksigen. Jadi kalau biasa pasien nyeri, ya namanya nyeri kan banyak faktor. Salah satunya kurang oksigen pun jadi nyeri. Jadi kenapa kalau pasien rasa nyeri kepala suka dikasih oksigen?
Tapi memang kalau oksigen biasanya ranahnya ke rumah sakit atau puskesmas atau sejenis vaskes kesehatan terdekat ya. Di rumah biasanya jarang punya oksigen. Kemudian yang kedua memang medikamentosa, obat-obatan yang diberikan seperti analgetik ya, obat pengurang nyeri. Kemudian biasanya diberikan juga ada antidepresan, kayak orang beberapa stres itu biasanya diberikan obat pengurang depresi, itu biasanya menyebabkan pasiennya menjadi lebih rileks. Kemudian pemberian masker relaksan, salah satunya untuk mengurangi otot yang tegang. Kemudian yang dibutuhkan lagi apa kalau tidak mau dengan obat? Yaitu stretching, fisioterapi, ya, relax. Ada yang dibantu juga dengan olahraga. Olahraga itu bukan hanya misalkan bersepeda, berlari ya, tapi juga bisa setiap pagi senam, relax, otot lehernya dirilekskan, digoyang kiri kanan ya supaya tidak terlalu tegang. Kalau kayak sekarang mungkin banyak yang kerja dari rumah, posisi cuma duduk satu posisi lama dengan kondisi bangku yang mungkin kurang nyaman, itu akan mengakibatkan selalu kondisinya lurus, diam terus. Padahal sebenarnya itu juga menyebabkan terjadinya otot tegang ya. Nah, otot yang tegang kembali lagi resikonya nyeri kepala. Ya, luar biasa ya. Jadi selain obat-obatan tadi ya dok ya, ada terapi oksigen juga nih. Nah, yang penasaran terapi oksigen gimana? Yuk, dari hospital ngobrol sama dokter Angelina. Dok, kira-kira nih saya mau diterapi oksigen bagaimana ya dok ya, gitu ya. Dan tadi juga bisa karena posisi yang tidak berubah ya dok ya. Biasanya teman-teman hoppers yang WFH nih, pasti banyak yang WFH dong, yang di rumah depan laptop terus seharian, udah mikirin pekerjaan yang nggak selesai-selesai begitu kan, tapi posisi kepala juga nggak berubah-ubah. Nah itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala gitu. Nah dok nih ada satu pertanyaan lagi nih dari Devaras PTN yang tadi tanya. Mau tanya lagi nih dia nih, dok apa sakit kepala klaster menimbulkan rasa nyeri pada mata sampai ke bagian pundak? Gitu. Jadi kira-kira kalau nyeri klaster itu nyerinya bisa ke mata juga nggak sih dok? Apa sampai pundak begitu? Klaster atau nyeri kepala bertingkat atau nyeri kepala berdenyut biasanya subjektif pasien merasanya begini, rasanya tekanan di bola matanya tinggi, seakan-akan kayaknya kok matanya seperti ada yang pasien mensubjektifkan seperti mau keluar matanya begitu ya, ada yang rasa kayak mau copot, sampai karena menekan itu bisa air mata otomatis keluar, bukan karena dia sedih karena sakit ya, tapi otomatis gitu ya, tiba-tiba mengalir gitu ya, kayak orang tuh sedih gitu. Nah, apakah biasanya menjalar sampai ke pundak? Yang biasanya sampai ke pundak itu yang tension. Bisa saja setiap pasien, belum tentu hanya satu diagnosa. Mungkin dia ada mengalami dua hal ya, jadi tension dan cluster. Atau mana yang lebih dominan. Dan biasanya juga kita lihat dari onset waktu, seberapa sering dia kambuh, jenis kelamin atau seks ya, laki-laki atau perempuan. Dan biasanya kita lihat juga dari periode umur. Gitu. Jadi kalau misalkan memang umurnya paling banyak usia produktif, itu banyaknya ke tension ya. Kalau misalkan memang laki-laki usianya sudah mulai agak lebih lanjut, itu kemungkinan bisa saja ke klaster. Selain kita lihat juga jenis dari intensitas penyakitnya. Iya, jadi begitu ya, hoppers semua. Jadi kalau rasa nyeri sampai ke mata itu memang karena ada tekanan ya dok ya. Dari tekanan di kepala itu yang bikin si matanya jadi ikutan sakit gitu, betul ya dok ya? Wah luar biasa nih, banyak sekali penjelasan dari dokter. Hoppers silakan yang mau bertanya lagi boleh disilahkan untuk menuliskan di kolom komentar yang ada. Kalau penasaran nih tentang nyeri kepala, dokter Angelina siap menjawab di sini begitu ya dok ya. Nah begitu, saya juga masih penasaran nih dok dari pertanyaan saya sendiri nih. Kira-kira kan tadi dokter sempat menyinggung soal vertigo ya dok ya. Kadang-kadang kan kita yang anak muda ini kalau pusingnya muter itu mikirnya udah vertigo aja, wah nih saya pasti vertigo gitu. Atau tadi yang dokter bilang karena banyak pekerjaan saya pusing terus di sebelah doang tapi bilangnya vertigo. Nah vertigo yang sebenarnya vertigo tuh gimana sih dok? Dan kira-kira terjadi nggak sih di anak-anak muda di usia-usia 20-an begitu dok? Vertigo sendiri bisa menyerang berbagai macam usia ya. Memang paling banyak udah remaja sampai ke dewasa muda ya.
Nah, jadi rasanya vertigo itu akan beda dengan rasa nyeri kepala. Vertigo itu seperti kita lagi gempa. Kayak tiba-tiba kelayangan antara kitanya yang berputar atau memang sekitar yang berputar. Kemudiannya biasanya juga dipengaruhi karena misalnya vertigo perifer itu paling banyak disebabkan karena permasalahan telinga. Kadang-kadang telinganya ada yang rasa berdengung atau berdenging. Ada yang sampai penurunan pendengaran salah satu sisi. Ya, dan kemudian biasanya terjadi berulang. Kadang-kadang misalnya pencetusnya juga banyak. Pencetusnya etiologinya juga banyak karena misalnya kayak masalah asam lambung naik, nyeri kepala bisa, vertigo juga bisa. Masalah kurang istirahat bisa. Jadi biasanya kalau vertigo itu cenderung riskannya lebih berulang dan biasanya penyebabnya juga dibedakan tadi antara yang melayang atau yang berputar. Yang melayang kemungkinan berkaitan dengan struktur otak, biasanya karena kaitan dengan otak kecil atau cerebellum kita yang mungkin ada bermasalah. Kalau yang perifer paling banyak kasusnya karena biasanya disebabkan karena infeksi telinga atau sesuatu yang berhubungan dengan masalah pendengarannya. Nah, yang mana termasuk vertigo, yang mana termasuk nyeri kepala tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Tetapi dua-duanya bisa saja terjadi juga berbarengan. Nah, jadi kalau terjadi berbarengan berarti kita atasi masalah vertigonya, kita atasi juga masalah nyeri kepalanya atau sefalgianya ya. Wah, luar biasa nih, banyak sekali informasi dari Dokter Angelina nih. Lalu nih tadi juga sebenarnya di atas ada yang tanya nih dok nih. Tapi sebenarnya kok malah jadi pertanyaannya ke saya ini gimana? Ini ada yang tanya ini untuk stretching seperti apa kalau untuk nyeri kepala ini gitu. Gimana dok, dokter atau saya menjawab? Boleh yang moderator supaya nggak bosan ya. Kalau semua orang lihat cuma saya kayaknya bosan juga ya. Iya, jadi stretching untuk nyeri kepala itu biasanya berhubungan untuk otot-otot di sekitar pundak Hooper semua gitu. Jadi otot leher kita lihat di sebelah sini ada otot sebelah kanan dan kiri, terus otot leher bagian depan dan otot leher bagian belakang gitu. Nah untuk gerakannya sendiri rahasia ya dok ya. Betul. Iya, gerakannya masih rahasia dong. Nanti kita bicara sama-sama stretching di Res Hospital ya. Betul. Nanti konsultasi dulu nyeri kepalanya sama Dokter Angelina, baru stretchingnya sama saya, fisioterapis. Gitu nih dok nih. Oh banyak sekali tentang nyeri kepala. Nyeri kepala. Biasanya kalau orang pakai helm nih dok, nih saya juga mau tanya nih, jadi penasaran. Kita banyak diskusi Hopper semua ya. Teman-teman yang berkendara saat bekerja seperti naik kendaraan bermotor, sepeda motor atau mobil gitu kan, itu cenderung juga sering nyeri kepala nih dok nih gitu. Nah kira-kira penyebabnya apa sih dok, kan kami kadang-kadang penasaran nih, lagi naik motor kok tiba-tiba begitu buka helm pusing gitu, atau sakit kepala, atau lagi nyetir tiba-tiba di jalan tiba-tiba sakit kepala. Itu pertanyaan yang pertama dok. Terus yang kedua ada satu lagi nih dok, saya penasaran. Buat hopper semua yang kacamata, ini pertanyaan mewakili Anda. Biasanya nih dok nih, kalau kita yang pakai kacamata nih, kan kadang-kadang suka kalau kita buka kacamata kita ngerasa pusing atau seperti berputar tadi kan ya. Lalu saat kita pasang lagi, itu kadang-kadang sempat pusing. Nah, atau kita ganti kacamata nih, hopper semua pasti sering ganti kacamata dong. Begitu ganti kacamata, minusnya naik nih dok, terus pas kita pasang itu jadi nyeri kepala atau berputar rasanya. Nah itu kita vertigo apa bukannya dok ya? Gitu kan, karena tadi dokter jelaskan berputar itu vertigo dan nyeri kepala dan lain-lain tadi dok ya. Kira-kira itu hubungannya apa sih dok, mata sama nyeri kepala itu? Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Masalah kalau sepeda motor pakai helm, biasanya memang kan pasti helm itu cenderung menekan kepala kita. Apalagi kalau misalkan helmnya ukurannya sempit atau kecil. Nah tadi saya pas ada pertanyaan ini sekalian saya menjelaskan. Tension type headache salah satunya nyeri kepalanya itu seperti kalau digambarkan di kepala, dia nyeri kepalanya itu model kayak helm yang kekecilan. Jadi seperti kayak orang batok kelapa,
itu nemplok di kepala begitu ya, tapi bukan bagian mata, bukan bagian lehernya ada, tapi bukan bagian yang maksudnya berhubungan dengan telinga. Jadi dia seperti nemplok di situ. Jadi nyeri kepalanya menyeluruh, cenderung menyeluruh. Kadang-kadang menekan, kan helm itu kan biasa juga menekan bagian belakang di bagian leher atas ya. Nah, apalagi kalau yang misalnya helmnya memang bukan sesuai dengan ukuran kepalanya, gitu. Jadi sebenarnya kayak mungkin pembalap segala macam itu kalau mereka pakai helm gak tertutup lama, sebenarnya setelah itu mereka juga agak mengalami disorientasi ya kadang-kadang gitu. Iya begitu dok. Untuk pertanyaan kedua, masalah mata. Masalah mata yang berhubungan dengan permasalahan nyeri kepala itu biasanya satu hubungannya dengan mata minus. Mata minus itu berarti seperti misalnya kayak susah melihat jauh, miopi ya. Jadi kalau miopi itu kan kita selalu fokus matanya itu akan lebih sulit dibanding kita lihat dekat. Iya betul dok. Nah seperti misalnya kayak anak-anak sekolah, usia sekolah, biasanya mereka kan pemula menggunakan kacamata. Pas lihat papan tulis gurunya, kok nggak kelihatan ya, dia harus maju atau ada yang minta duduknya lebih dekat. Iya. Nah biasanya adaptasi dari mata itu karena melihat fokus terlalu lama, atau misalkan kita juga yang bekerja dari rumah, misalkan kita melihat laptop ya atau dari handphone yang terlalu lama, itu mengakibatkan daya akomodasi kita juga lebih cepat capek matanya. Kemudian yang kedua, karena saya pribadi juga saya ada silinder, saya juga ngerasa kalau misalkan saya buka kacamata lama, terus misalkan ada sesuatu objek yang mulai bergaris dan lain-lain, itu biasanya juga kurang nyaman, agak rasa nyeri kepala dan lain-lain. Jadi sarannya sih sebenarnya kalau yang pengguna kacamata, pakailah kacamata aktif kecuali mungkin tidur dan mandi. Jadi supaya juga menghindari fokus yang terlalu berlebihan dan nyeri kepalanya juga lebih kecil kemungkinan. Rasanya pasiennya juga beda-beda. Ada yang kadang memang rasa nyeri kepala, tetapi pada saat dibuka kadang kacamata itu mereka lebih ngerasanya memang sebenarnya lebih keyengan. Rasanya kayak berputar, rasanya kayak nggak nyaman, kayak di ayunan, melayang, macam-macam permasalahannya. Tetapi kalau hubungan dengan mata mungkin kita harus kolaborasi dengan dokter matanya supaya untuk dilihat visusnya. Oh jadi begitu dok ya. Jadi untuk hoppers sobat kacamata semua, itu tadi sudah dokter jelaskan bahwa karena mata yang terlalu fokus ya dok ya, jadi capek kerjanya gitu. Baik, sekian dulu nih dok dari kita. Buat hoppers semua, untuk lebih jelasnya hoppers semua boleh banget nih dok datang dan konsul langsung dengan Dr. Angelina Juwita, spesialis neuro. Prakteknya nyaris setiap hari nih ya dok ya, dari Senin sampai Jumat jam 16 sampai jam 18 sore atau jam 4 sampai jam 6 sore. Mudah diingat banget kan? Nah makanya hoppers semua jangan lupa nanti datang ke Polisaraf, ke Res Hospital, bertemu dengan Dr. Angelina. Kita sama-sama lebih banyak diskusi ya dok ya tentang nyeri kepala. Dan jangan lupa juga hoppers semua follow dan subscribe medsos kami di IG atau di Instagram di @rishospital_bsd dan di Facebook di Ris Hospital, RIS-nya besar dan huruf H-nya besar, hospital. Lalu di YouTube channel kami ada di Ris Hospital, RIS-nya huruf besar tapi H-nya huruf kecil. Lalu selanjutnya kami ada hotline di WhatsApp di nomor 0823 1112 7772. Akhirnya saya Stefan selaku host di IG Live hari ini mohon undur diri. Kita akan bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih Ris Hoppers semua, and stay tune terus di IG Live kami. Salam sehat. Ris Hospital to serve the unserved. Bye.